Oke. Kita ini. Oke. Malam, Bu Indah. Lagu dulu. Ya, selamat malam, Bu. Saya sambil nyetir. Waduh, bahaya. Hati-hati, Hati-hati loh, Bu. Ya. Hati-hati. Ya, makasih. Boleh coy. Ini saking semangatnya ya. Ikutin webinarnya dari Sosduker nih ya, Binum ini ya, Sosduker. Aku kan sebenarnya juga. Iya. Halo Bu Jin. Halo, terima kasih ya sudah join nih, benar-benar tepat waktu. Pak Hendra, selamat malam. Malam Pak Hendra. Oke, Pak Andre, Bos. Ini Pak Hendra, sebentar. Pak Hendranya, oke. Aku juga share ke yang non GKI sih. Ada share juga. Aku ada share yang ke teman-teman SMA. Jadi, ayo ikutan. Oke. SMA yang sehobi. Jadi yang Kristen doang. Kita agak di kalangan sendiri. Iya. Selamat malam semua. Oke. Kita masih menunggu sekejap. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku.
Baik, selamat malam. Selamat malam. Ada Ibu Mira juga nih di sini sudah hadir. Oke, Bu Mimi, Bu Kori, selamat malam. Pak Andre, selamat malam. Selamat Terima kasih sudah. malam. Halo, selamat malam Bu Eli. Iya. Malam, kakak-kakak semua. Iya, Selamat. Ibu Alda. Oke, sepertinya sudah mulai crowd ini ya, sudah mulai rame nih. Kami senang ini. Kayaknya udah mulai senyum. Karena tadi masih beberapa orang. Udah mulai crowd ya. Mungkin kita bisa mulai? Kakak-kakak, kita masih menunggu berapa lama lagi atau kita bisa mulai? Mari. Mari kita mulai ya. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa, Kakak. Semuanya sudah bergabung di webinar dari tim Sosdukcare. Kita dari wilayah untuk pembinaan umum ya, BINUM gitu ya. Untuk Sosdukcare-nya kita ada rutin mengadakan webinar. Kali ini webinarnya akan bertemakan mengenai the art of listening. Mendengarkan itu ada seninya gitu. Tapi sebelum kita memulai, yuk sama-sama kita minta pertolongan Tuhan. Kita memulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Riani. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali bisa berkumpul bersama. Walaupun kita tahu hari ini kita juga berduka cita karena mertua dari almarhum Pendeta Purboyo meninggal dunia. Kita turut mendoakan juga buat keluarga. Mari kita bersama-sama memulainya dengan berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu dalam hidup kami membuat kami selalu merasa baru setiap pagi. Kami mau mengucap syukur untuk semua hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan itu sebabnya kami mau memelihara kebaikan Tuhan itu lewat kami belajar terus-menerus bagaimana kami memiliki komunikasi yang sehat, bisa memiliki seni dalam berkomunikasi, dan kami bisa belajar terus hari lepas hari menjadi lebih baik. Kami bersyukur untuk kehadiran Dr. Diana yang akan bersama-sama memberikan kepada kami hal-hal yang dapat kami gunakan buat perjalanan kehidupan kami, khususnya dalam rangka bulan keluarga ini. Kami berdoa mohon penyertaan Tuhan juga untuk Ibu Irin dalam menjadi moderator. Kami percaya bahwa Tuhan akan juga senantiasa hadir bersama kami berproses, bukan hanya hari ini saat kami mendengarkan dan berinteraksi, tetapi juga nanti ketika kami menjalankan proses berkomunikasi dengan siapapun yang kami jumpai. Berikan kemahiran kepada kami, latihan yang semakin baik, sehingga Roh Kudus juga bekerja, membuat kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat dalam komunikasi kami, baik itu verbal maupun non-verbal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih nih, Pendeta Riani. Nah, oke, kita udah ada doa, kita sudah ada sekitar 20 orang di sini untuk hadir untuk menambah kepo ya mungkin ya. Kepo tuh pengen tahu nih, apa sih temanya the art of listening gitu ya. Teknik komunikasi dengan seni mendengarkan. Nah, tapi sebelum itu kita juga mau tahu nih hubungannya, refleksinya kita, apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak melulu mungkin di rumah ya, komunikasi dengan di pekerjaan, kita ada yang kerja juga masih kantoran gitu ya. Kita juga mau mendengarkan refleksi dari Bu Pendeta Riani. Silakan. Ya, singkat aja Bapak Ibu, saya mendahului pendeta Dr. Diana gitu ya. Oke, Bapak Ibu nggak bisa dipungkiri ya, keluarga kita ini terjebak dalam sebuah arus. Jadi arusnya tuh arus modernisasi ini dengan kecanggihan teknologi gitu ya. Bahkan kalau kita tahu di mobil aja, bukan hanya di ruang tidur, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, semua teknologi itu menguasai kita. Entah itu audio visual, entah itu telepon, komputer gitu ya, berbagai gadget lah ya. Nah, sebetulnya kalau itu ada di dalam rumah kita atau dalam keluarga kita, dengan alat-alat hiburan itu sungguh kita nggak kesepian. Itu sisi yang baiknya ya.
Jadi kita nggak membisu. Kadang-kadang ada anak bicara sama orang tua pakai gadget, wah jadi seru gitu ya. Banyak informasi yang harus kita dengarkan, kita bicarakan gitu dengan berbagai cara. Sehingga kita bisa dibilang nggak ketinggalan zaman lah ya kalau kita bisa memiliki kemampuan untuk dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya. Tapi akhirnya karena hidup begitu cepat, terus bukan hanya kerja tetapi juga tuntutan studi dan sebagainya jadi cepat gitu ya. Kita menjadi orang-orang di dalam dunia ini yang hidup dengan speed yang berlomba-lomba, menjadi semakin lebih cepat dan lebih cepat lagi gitu. Sehingga orang bilang, "Cepet dong mengambil keputusan harus cepat, main juga mesti cepet," gitu. Kita cari gadget yang speed-nya juga yang paling bagus gitu ya, kalau bisa yang mahal supaya kalau mau download apa cepet, kalau mau ngomong sama orang juga buka komputer dan sebagainya cepet gitu ya. Akhirnya nggak pakai basa-basi langsung straight to the point gitu. Tapi apakah itu yang baik dan terbaik di dalam komunikasi keluarga? Akhirnya saya kira ada sebuah pengalaman gitu ya, dalam perjalanan hidup berkeluarga, orang yang cepet-cepet ngomong, akhirnya anaknya atau remajanya nggak mau ngomong sama orang tuanya. Kenapa? "Duh, kayaknya kalau mama saya sih atau papa saya mau dengerin aku sih, tapi kayaknya nggak listening baik-baik," gitu. Nah, ini gimana ya keluarga Kristen yang dipanggil untuk menunjukkan kesaksian melalui komunikasi isi hati gitu ya, gimana caranya ya supaya kita tuh benar-benar bisa menjadi orang yang bukan hanya denger, tapi mendengarkan. Nah, itu sebabnya ada seninya nih. Jadi bagaimana seninya mendengarkan, Dokter Diana ahlinya akan bicara pada kita. Yang penting dasar firman Tuhannya adalah diperlukan sebagai hasil buah roh gitu ya. Adalah kita mau belajar sabar mendengarkan. Sabar dong, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat respon gitu ya. Kesabaran itu adalah buah roh. Jadi art of listening ini akan menjadi hal yang menyenangkan dan indah kalau ada Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sehingga yang saya lakukan bukan semata hanya usaha manusia, tetapi bagaimana Roh Tuhan memimpin, menguasai, menolong, memberi hikmat. Nah, Galatia 5 mengingatkan kita bahwa kesabaran itu adalah bagian dari buah roh. Jadi untuk kita yang bisa menguasai diri untuk menahan mulut kita, sabar membuka telinga kita, membiarkan hati kita damai sejahtera saat mendengarkan, itu semua karya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu selamat mendengarkan di Art of Listening dengan meyakini bahwa kalau mungkin nanti Dokter Diana ngomongnya, oh bisa begini dan begitu, aduh susah kayaknya. Enggak. Dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kita. Dan dengan cinta kasih yang datangnya dari surga, kita dimampukan untuk bisa belajar. Jadi katanya nggak ada kata stop untuk belajar. Even kita terbaring di tempat tidur pun sampai akhir hidup kita tetap belajar. Belajar mendengarkan tubuh kita, belajar mendengarkan orang lain, belajar mendengarkan instruksi yang baik untuk kebaikan kita. Nah, itu sebabnya ini sangat penting menjadi bekal. Apapun profesi Bapak Ibu, siapapun yang Bapak Ibu jumpai, berapa banyak pun keluarga kita, siapapun sahabat kita membutuhkan kemampuan bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi yang lebih penting kemampuan untuk mendengarkan. Nah, selamat menikmati, Dokter Diana. Terima kasih untuk waktunya. Saya persilahkan. Makasih nih Bu Pendeta Riani ya. Singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi maksudnya hari ini tuh webinarnya tuh kita tuh mau dapat ilmu apa sih? Lalu nggak cuma teori ya, tapi kita praktekin day to day-nya gitu ya. Nah, sudah hadir bersama kita Dr. Diana M. Lewel KBC gitu ya. Ini sehari-hari beliau praktek, bukan praktek ya, ngomongnya praktek ya, dokes di
dokter kesehatan di Polda Metro Jaya loh, keren banget loh. Polda Metro Jaya. Cuman tadi kalau kita kepo-kepoin dokter Diana, ternyata di mana Kuningan tadi ya, bukannya aku tadi sempat saya berpikir, wah ini di Polda Metro Jaya yang pusat itu ya keren banget gitu kan. Karena itu akan variasinya kayaknya luar biasa banget, tapi nggak apa-apa tetap di Jakarta, ibu kota kita gitu ya. Nah, Dokter Diana nih materinya menarik banget, tapi sebelum kita ke inti acara hari ini, kita mau kenalan dulu sama Dokter Diana, boleh ya? Diana memperkenalkan diri dulu ya, Dokter Diana, silakan. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Diana Mariam Lewaka Besi. Saya seorang dokter umum yang saat ini merupakan bagian dari Bidokes Polda Metro Jaya, juga berpraktek di Kimia Farma di Jakarta Selatan. Kemudian mulai banyak yang bertanya nih, katanya dokter umum kok ngomongin komunikasi, ini gimana sih Kak Iren, ini nggak salah narasumbernya gitu ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dari tahun 2000, basic pendidikan saya memang profesi dokter umum, tapi kebetulan dari tahun 2002, ini saya dalam tanda kutip terjerumus gitu ya ke dunia public speaking. Jadi sejak tahun 2002 sampai 2020 kemarin, saya menjadi penyiar di beberapa radio swasta di Jakarta. You name it, dari radio anak muda, radio perempuan, terakhir radio berita juga pernah. Dan seiring dengan perjalanan menjadi penyiar radio itu, saya banyak sekali belajar juga soal ilmu-ilmu komunikasi yang akhirnya saya mau bagikan kembali ke Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga sudah beberapa kali saya bagikan juga ke jemaat di gereja saya di GBI Syahrila Indah. Saya adalah simpatisan di GKIPI, suami saya yang anggota jemaat di GKIPI, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbagi tentang hal-hal yang terkait komunikasi supaya makin smooth aja gitu komunikasi sehari-hari kita nanti dengan orang lain. Gitu Kak Iren. Betul banget. Sebenarnya dari awal kita lahir di dunia gitu ya, yang kalau bayi gitu ya, lahir itu apa? Nangis ya. Itu kan part of komunikasi, bener? Betul, betul banget. Nah, itu kan. Jadi kita tuh udah diciptakan tuh udah art banget ya. Kadang kita ini lagi apa ini ya? Aduh, ini ngapain nih? Nangisnya nangis apa? Beberapa along the way gitu ya. Ini nangisnya artinya ada artinya, which is art kan ya. Nah, ini seru banget loh nih. Kita sampai jam 11 malam apa kita di sini? Jangan dong. Kan mana mau istirahat juga. Salah ya. Oke. Dimarahin loh saya. Wes Diana, Dokter Diana silakan. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan langsung share screen aja pagi hari ini kebiasaan malam hari ini. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Di saya, iya, lagi loading. Sedang loading. Itu ya. dia ya. Ya. Oke, kita akan bicara soal the art of listening malam hari ini. Dan kalau ngomongin listening ini adalah sebetulnya bagian dari komunikasi. Di mana komunikasi itu komponennya ada writing sekitar 9%, kemudian cara kita berkomunikasi juga bisa dengan membaca sebesar 16%, berbicara sebesar 30%, dan mendengarkan sebesar 45%. Tapi coba kita ingat-ingat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, urusan menulis, ada nggak belajarnya? Ada nggak sekolahnya? Ada ya, dari sebelum TK mungkin kita udah mulai nyoret-nyoret tembok coret-coret. gitu. Iya. Dengan hal-hal tidak bermakna gitu kan, ada sekolahnya atau ada belajarnya gitu. Padahal cuma 9% kepakainya. Bahkan di masa dewasa pun ada sekolah atau kursus copywriting, bagaimana menulis yang benar untuk bahasa iklan, untuk bahasa marketing ada, padahal cuma kepake 9%. Sama halnya seperti reading, cuma kepake 16%, tapi ada sekolahnya, ada belajarnya. Bagaimana membaca cepat misalnya, membaca dengan poin-poinnya aja itu juga ada. Speaking 30% kepake dalam komunikasi, apalagi ini banyak banget sekolahnya ya, dari mulai public speaking yang basic sampai yang advance,
public speaking for sales and marketing, public speaking for media, segala macam banyak. Tapi listening yang 45% terpakai dalam kehidupan berkomunikasi, kok saya belum pernah ngeh kalau ada sekolah atau ada kursusnya ya. Kalau mungkin saya kurang bergaul, bisa dikasih pencerahan juga. Ada nggak sih sekolah atau kursus untuk mendengarkan? Kursus how to be a good listener. Kok saya belum pernah tahu ya, mudah-mudahan sih segera ada nih, karena penting juga untuk bisa menjadi pendengar yang baik untuk menciptakan suatu atmosfer komunikasi yang menyenangkan, baik dari kita sebagai pendengar maupun dari lawan bicara kita. Kenapa sih penting banget untuk bisa punya skill ini? Karena sebenarnya menjadi pendengar yang baik itu merupakan skill yang sangat penting dalam kehidupan. Pentingnya untuk apa? Bukan cuma di keluarga, tapi juga di sekolah, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, di berbagai tempat, berbagai aspek kehidupan. Ini penting untuk bisa membangun kepercayaan antara kita dan orang lain. Dan menjadi pendengar yang baik juga bisa membuka pikiran kita terhadap hal-hal baru di luar sana yang sebelumnya kita nggak tahu, gitu ya. Menjadi pendengar yang baik juga bisa mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman. Karena kebanyakan kesalahpahaman berawal dari asumsi. Tapi kalau asumsi ini dipatahkan dengan penjelasan dari lawan bicara, kemudian kita mendengarkan dengan baik, kita bisa langsung menghapuskan asumsi-asumsi jelek tadi sehingga mengurangi kesalahpahaman. Tadi juga Kak Arya ini sempat katakan di awal, menjadi pendengar yang baik itu bisa meningkatkan kesabaran kita sebagai manusia gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang punya temperamen yang agak sedikit lebih tinggi dari orang normal, yang senggol bacok gitu kan, dengar berita dikit apa langsung wah bawaannya mau marah, atau baca berita apa bawaannya pengen komentar. Dengerin dulu deh, dengerin dulu ada details apa di balik berita tersebut, di balik kabar tersebut. Jadi lebih sabar, baru bisa mengambil keputusan. Dan tadi juga sudah dikatakan bisa meningkatkan pengetahuan yang mungkin selama ini kita cuma tahu surface-nya aja, kita dengerin orang ngomong jadi tahu lebih banyak, apalagi dari sudut pandang yang berbeda, dan yang pasti adalah membantu memecahkan kebuntuan atau ketidaksetujuan. Nggak harus setuju dengan lawan bicara kita, tapi paling tidak mendapatkan jalan tengah untuk suatu masalah atau suatu topik pembicaraan. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik juga. Ada istilah hearing versus listening. Kemarin saya sempat nanya di sosial media saya gitu ya. Apa sih padanan dalam bahasa Indonesia untuk hearing versus listening ini? Oh, ternyata hearing itu mendengarkan saja. Mendengarkan itu ya berarti menggunakan salah satu panca indera itu telinga gitu ya. Kalau secara fisiologis nanti suara akan gelombang suara akan masuk lewat telinga luar, dia akan masuk, kemudian diolah oleh telinga tengah sampai kepada telinga dalam, ke gendang telinga. Nah, inilah yang disebut dengan proses mendengar. Mendengar ini tidak harus dilakukan dalam keadaan sadar dan hadir penuh gitu ya. Tidak harus dalam keadaan mindful. Anda tidur juga bisa kan dengar bunyi WhatsApp atau dengar alarm, atau Anda lagi tidur setengah-setengah sadar, udah masuk ke alam mimpi, tetangga Anda pulang dengan masukin mobil ke garasi, Anda bisa dengar kan? Jadi ini merupakan suatu hal yang merupakan ability, kemampuan dari sononya gitu. Selama tidak tuli berarti bisa mendengarkan, bisa hearing, dan tidak perlu dilatih, otomatis bisa kok. Gitu. Bedanya sama listening apa? Listening itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah, padanannya adalah menyimak. Jadi tidak sekedar menggunakan telinga, tapi juga membutuhkan akal dan pikiran. Anda harus fokus, harus hadir, harus benar-benar punya keinginan untuk menyimak apa yang akan disampaikan lawan bicara. Kemudian juga ada willing, ada keinginan untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan, dan nggak boleh sambil setengah tidur atau setengah nggak sadar, setengah mimpi. Karena dalam hal menyimak itu harus punya kemampuan untuk mengelola pesan yang disampaikan melalui klarifikasi dan verifikasi. Kita akan bahas lebih nanti. Dan juga ini merupakan skill yang perlu dilatih. Tidak semua orang yang bisa mendengar bisa menyimak dengan baik atau mau menyimak dengan baik, ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai active listening. Jadi ada beberapa jenis listening.
Di antaranya ada empathetic listening, jadi mendengarkan sambil berempati. Ada passive listening, ini pasif ini banyak digunakan untuk kalau kita menerima omongan dari lawan bicara yang sifatnya curhat atau sifatnya menyampaikan unek-unek. Jadi gue pengen ngomong sama lo, nggak usah kasih gue saran, nggak usah kasih gue solusi, gue cuma perlu venting, gue cuma perlu saluran untuk menumpahkan unek-unek gue, dengerin aja. Itu kita menjadi passive listening, artinya cuma dengerin aja udah apa yang dia mau sampaikan supaya lebih lega lawan bicara kita. Nah, kalau active listening ini, kita akan berusaha untuk memposisikan diri kita untuk mengetahui perasaan, pikiran, dan hal-hal lain yang disampaikan lawan bicara dari sudut pandangnya. So, sebagai active listener, it's not about us, tapi it's about him atau it's about her gitu ya. Jadi sebagai orang yang mau mengaplikasikan active listening, kalau ada lawan bicara yang bicara suatu hal, kurang-kurangin memberikan respon seperti, tapi kalau gue ya, iya, gue juga dulu pernah tuh kayak gitu. No, it's not about you, tapi tentang lawan bicara kita ya. Jadi kurang-kurangin mengakukan sesuatu yang sedang dibicarakan. Dan active listening ini juga melibatkan umpan balik dan verifikasi bahwa kita sebagai pendengar memahami maksud yang disampaikan oleh lawan bicara. Nanti biasanya akan keluar kalimat seperti, oh oke, jadi maksud kamu itu begini ya? Oh oke. Bentar deh. Tadi tuh kamu bilang A, B, C, D, E. Apakah itu artinya D, E, F, G, H? Oh oke, jadi begini ya. Jadi ada klarifikasi, ada verifikasi, bukan sekedar asumsi ya. Nah, melalui active listening ini, kita diharapkan bisa mendengarkan konten yang disampaikan, kemudian memahami dan merespon perasaan atau ekspresi pembicara atau lawan bicara, baik verbal maupun nonverbal. Karena biasanya ketahuan nih kalau kita memperhatikan dengan baik lawan bicara kita tahu lawan bicara kita ini sedang dalam kondisi seperti apa waktu bicara sama kita. Membicarakan suatu hal dalam kondisi harus, dalam kondisi wajib, atau situasinya dalam kondisi yang santai-santai aja, atau ada udang di balik batu. Nanti endingnya mau ngapain nih? Mau jualan, atau mau pinjem duit, atau mau apa, ketahuan dari ekspresi nonverbal biasanya. Dan dari active listening ini kita juga bisa mendengarkan tanpa menghakimi, ya, karena banyak kali kegagalan dalam mendengarkan karena dari awal sudah menghakimi. Kita sudah terlanjur nggak suka sama lawan bicara kita, kemudian dia mau ngomong soal sesuatu, udah deh, kita udah menghakimi pembicaranya, sudah menghakimi orangnya, bukan kontennya. Itu jadi yang agak menjadi hambatan dalam kita menjadi active listener. Dan biasakan juga untuk memberikan pertanyaan terbuka, artinya pertanyaan yang bukan jawabannya adalah yes atau no saja, tapi pertanyaan yang bisa menggali lebih dalam informasi yang dirasa kurang jelas ya, terutama juga untuk bisa menyamakan persepsi antara pendengar dan pembicara. Yang kita harapkan dari active listening ini nantinya adalah terkait dengan effective listening, yaitu mendengarkan secara efektif, menyerap informasi yang disampaikan oleh lawan bicara, dan pastikan juga kita menunjukkan ketertarikan. Bahasa tubuh tuh harus dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Bahasa tubuh yang terlalu menyender, itu mungkin artinya kurang tertarik, atau melipat tangan, itu lebih ke terserah deh lu mau ngomong apa, ya udah gue dengerin gitu ya. Itu juga kurang oke bahasa tubuhnya. Kemudian bahasa tubuh di mana terlalu ke depan itu juga kurang baik karena menunjukkan agresivitas. Jadi ya santai aja, dibikin nyaman. Kemudian juga memberikan umpan balik, memastikan Anda mengerti apa yang disampaikan, dan sudut pandangnya boleh berbeda. Ingat, sebagai pendengar, kita tidak punya saya mungkin snacknya. Kita tidak harus setuju dengan komunikasi dari lawan bicara, tidak harus selalu sependapat, tapi kita harus mendengarkan dengan baik apa yang diharapkan gitu ya. Dan yang pasti dengan effective listening ini bisa memperluas wawasan mengenai suatu topik dari sudut pandang yang berbeda. Sampai situ ya. Ada 6 komponen dasar dalam listening atau dalam menyimak. Tapi sebelumnya kita mau ada kuis dulu nggak sih Kak Iren?
Nah, itu nih. Karena nih makin nambah nih ya, Dokter Diana nih, dan makin panas kayaknya walaupun di sini hujan di Sudirman gitu ya. Nah, kita akan ada 3 hadiah menarik loh buat yang bisa merespon jawaban dengan mungkin tepat ya dan semangat ya, Dokter Diana ya. Jadi nanti hadiahnya adalah Fukumi. Jadi akan ada hadiah Fukumi menarik banget. Itu beras sehat gitu ya, enak banget gitu ya. Dan nanti ya yuk siapa cepat dia dapat yang jawabnya cepat dan tepat gitu ya. Boleh banget Dokter Diana. Tadi Oke, saya udah mau banyak nanya nih, ya. tapi nggak apa-apa kita kasih kesempatan ke Bapak Ibu di sini dulu deh kakak-kakak. Silahkan. Ya, Jadi kuisnya metode jawabnya adalah raise hand saja. raise hand. Kalian bantu siapa Ya. yang raise hand duluan, kemudian memberikan jawaban yang paling tepat dan paling cepat dapat hadiah menarik pasti ya. Pertanyaannya gampang banget Bapak Ibu. Oke, tapi udah tahu kan metode raise hand Bapak Ibu semua? Udah paham kan ya? Bener ya? Oke. Ini pertanyaannya sebagai pembuktian juga, apakah sudah mengaplikasikan active listening dengan baik? Yes. Gitu ya? Gampang. Sebutkan 2 saja perbedaan antara hearing dan juga listening. Ayo. Ayo, siapa? Raise hand. Ting 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 kok belum ada? Oh, ada udah. Duluan Mbak Evi, Bu Evi, Mbak Evi silahkan. Mbak Evi. Iya, Yuk. kalau listening itu keinginan untuk mengerti, memahami. Satu, kalau hearing itu asal dengar ya. Yang kedua, kalau listening itu kita mencoba untuk membuka diri, menerima informasi. Salah ya? Nggak pede. Gimana Dokter Diana? Saya kasih clue, kalau dari indera atau hal-hal lain yang digunakan, bedanya hearing sama listening apa, Bu Evi? Coba. Oh iya, kalau hearing itu hanya telinga, tapi kalau listening itu telinga dengan akal pikiran. Oke. Yeay. Hari ini ya kayak Oke, 1 paket saset Fukumi. Harus silakan nanti diambil di gereja. Karena akan ada masa expirednya 1 bulan, Bu Evi ya. Jadi 1 bulan. Terima kasih. Iya. Ya, siapa nih kantor gereja ya? Oke. Ya, di kantor gereja, Bu Evi. Ya, mumpung pas bulan keluarga juga nih. Cocok pas, sampai akhir bulan. Pas. Terima Thank you, kasih. 1 sudah keluar ini. Makasih loh Bu Evi. Kita lanjut lagi ya kalau gitu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi malam hari ini. Nah, ini dia. Ada 6 komponen dasar dalam listening atau menyimak ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah mendengarkan. Tadi kita sudah jelaskan di awal, menggunakan telinga yang merupakan sebuah proses fisiologis sebagai respon terhadap bunyi, gelombang suara, atau stimuli lainnya. Nah, kalau hearing tidak perlu hadir, mau sambil tidur juga terserah, tapi kalau listening itu harus hadir, ya. Jadi proses secara sadar untuk mencurahkan fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, setelah hadir, setelah mendengarkan, harus bisa menafsirkan. Kemampuan menguraikan simbol atau perilaku dari lawan bicara, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sudah hadir, sudah mendengarkan, sudah menafsirkan, kita memberi penilaian. Ini mengevaluasi seberapa penting sih informasi yang baru saja didapatkan. Ini penting nggak ya buat saya? Kalau nggak penting buat saya, kira-kira penting nggak buat orang lain? Kalau misalnya penting buat orang lain, kira-kira apa yang bisa saya ambil untuk disampaikan atau dibagi pada orang lain? Itu menilai gitu ya. Kemudian proses mengingat. Ini menempatkan informasi yang didapatkan kemana? Dipilih. Mau ke kompartemen short term memory atau ke long term memory. Kalau short term ya sudah, paling sebulan, 2 bulan udah lupa. Dan kalau long term tuh lebih ke jangka panjang, nanti kalau butuh bisa dipanggil lagi, dicolek lagi untuk dikeluarkan lagi ilmunya. Kemudian merespon, memberikan umpan balik kepada pembicara atau kepada lawan bicara atau juga ke pendengar lainnya ya. Dan tentu saja ada banyak cara
untuk menjadi pendengar atau penyimak yang baik ya. Yang pertama, harus mempersiapkan diri untuk mendengar atau menyimak dengan baik. Tadi dikatakan di awal, sekali lagi, bukan cuma telinga, tapi perlu melibatkan seluruh tubuh. Body language itu penting sekali ya, ekspresi wajah, dan yang tidak kalah penting, hindari segala macam gangguan. Maksudnya, handphone itu kalau perlu disingkirkan dulu, TV dimatiin, kemudian juga pastikan Anda fokus sama lawan bicara Anda, kalau bisa notifikasi email segala macam di silent dulu, karena kalau ada distraksi itu jadi cenderung tidak melakukan eye contact sama lawan bicara Anda, dan Anda kurang bisa dengan seksama memperhatikan ekspresi dan body language dari lawan bicara gitu ya. Kalau misalnya untuk orang tua yang punya anak umur-umur tanggung, umur-umur remaja, anaknya mau curhat sama orang tuanya, suara aja itu bisa bohong. Tapi kalau Anda mendengarkan suara sekaligus memperhatikan ekspresi wajahnya, Anda bisa dengan lebih jelas menangkap anak ini kenapa. Kenapa sih kok anak saya kayaknya agak males-malesan ke sekolah? Apa karena memang males aja, atau memang ada sesuatu di sekolah yang dihindari? Dibully mungkin, itu bisa kita tangkap dari ekspresi dan body language si anak. Kita kalau lihat gambar ini ya, kita bisa lihat betapa ada kedekatan antara orang tua dan anak, tidak ada distraksi sama sekali di meja, tidak ada handphone, tidak ada gadget, dan juga diperhatikan posisi duduknya seperti apa, atau posisi bicaranya seperti apa. Bersama dengan anak yang kecil, yang lebih pendek dari kita bisa menunduk, atau kita bisa berjongkok, memposisikan diri kita selevel dengan si anak untuk lebih nyaman mendengarkan. Kemudian kalau bicara bersama dengan anak yang remaja gitu ya, mungkin lebih baik menggunakan posisi samping-sampingan, side to side, dibandingkan dengan posisi hadap-hadapan. Karena kesannya kalau hadap-hadapan tuh judging banget gitu ya, kayak kesannya Anda menghadap saya karena Anda salah nih, Anda punya dosa nih, menghadaplah ke orang tua gitu ya. Jadi lebih akrab, lebih terbuka kalau mungkin di sofa, samping-sampingan, matikan TV, singkirkan handphone, sediakan waktu, yuk pengen ngomong apa malam hari ini, gitu ya. Dan pahami lagi perbedaan hearing dan listening. Jadi Anda tidak hanya mendengarkan kata dan kalimat, tapi juga menangkap makna di balik kata, kalimat, pikiran, dan juga perasaan si lawan bicara Anda. Ya, banyak berlatih. Kalau otot tubuh harus dilatih untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi good listener juga harus banyak berlatih, terutama saat Anda memberikan respon terhadap lawan bicara Anda. Gitu ya. Misalnya, berlatih memilih kalimat. Istri datang ke suami sore-sore curhat, cerita panjang lebar soal betapa menyebalkan bos di kantor hari ini gitu ya. Dan kalau Anda tidak banyak berlatih, mungkin responnya adalah, kenapa sih ribut lagi sama bosnya gitu ya. Tapi kalau Anda berlatih, Anda akan menjawab dengan kalimat, kenapa? Apa sih yang dirasain sama bosnya sekarang? Coba cerita deh, pelan-pelan aja. Sambil ngopi kita atau sambil ngeteh gitu ya. Jadi ada rasa empati, rasa melindungi gitu ya. Itu harus banyak berlatih. Atau misalnya sama pacar gitu lagi jalan, pacarnya masih belum bekerja dan sedang dalam proses mencari kerja, alih-alih bicara, kamu cari kerja dong yang, padahal barusan cerita nih betapa sulitnya cari kerjaan gitu ya, bisa diganti dengan, jadi gimana nih, udah sejauh mana proses job hunting nih, dengar-dengar ada bukaan tuh di perusahaan ini gitu ya, pasti lebih nyaman juga bicaranya kan. Atau kalau lagi cerita atau bicara sama anak, memberikan wejangan-wejangan, alih-alih bicara, udah ngerti kan? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Kayaknya kan lebih enak kalau ngomongnya tuh gimana-gimana. Yang Papa jelasin udah clear belum? Udah dapat belum tadi poin-poinnya? Kalau belum dapat kita ulang lagi gitu ya. Jadi memang harus banyak berlatih. Ini adalah skill yang perlu banyak latihan. Dan jangan lupa dalam setiap pembicaraan, tone suara Anda sangat berpengaruh terhadap emosi lawan bicara Anda saat memberikan respon ya. Jadi
yang selalu saya gunakan kalau misalnya dulu mau siaran gitu, betapapun lagi patah hati misalnya, lagi nggak punya duit, lagi emosi sama teman kerja, begitu on mic, pasang dulu senyumnya, baru ngomong. Ini juga saya pelajari dari teman-teman yang jadi customer service gitu ya, hotline service, untuk punya smiling voice. Jadi senyum dulu, baru, hai selamat pagi, apa kabar? Akan terdengar berbeda saat Anda lagi jutek, selamat pagi, apa kabar? Itu akan beda sekali. Jadi untuk bisa memperbaiki mood, senyum dulu, baru ngomong. Betapapun Anda lagi marah sama misalnya sama bawahan Anda gitu ya. Nih orang nyari masalah mulu, nggak bisa nyari solusi. Tapi begitu lagi menghadap, senyum dulu. Oke, jadi gimana? Katanya kemarin sales kita agak menurun banyak ya. Itu boleh nggak dijelasin ke saya apa aja sih kendala-kendalanya gitu. Jadi dari bawahan Anda juga bisa lebih terbuka memberikan hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi bukannya takut tapi lebih ke respect sama Anda gitu ya. Jadi banyak berlatih. Kalau mau ngomong dicari lagi mungkin kalimat yang lebih menyenangkan untuk didengar ya dibanding kalimat yang menghakimi. Kemudian klarifikasi dan juga verifikasi, pastikan Anda berada di track yang sama dengan lawan bicara Anda dan pastikan Anda menangkap pesan yang disampaikan dengan baik. Jadi pastikan dulu clear maksudnya ini, kemudian baru lanjut ke proses berikutnya gitu ya. Jadi misalnya saya cerita, saya kok kayaknya pengen resign aja deh. Pengen resign, pengen buka usaha catering karena kalau di Jakarta Selatan tuh kayaknya rice bowl dengan topping lauk Nusantara tuh masih bagus. Saya tuh udah riset ya. Udah riset kalau ternyata banyak banget orang Jaksel itu yang lagi cari cateringan yang simple tapi juga sehat. Jadi saya pengen resign, terus uang pesangon saya mau pakai buat modal, tabungan kita saya mau pakai separuh juga buat nambahin, terus saya mau buka toko online juga dan toko offline. Nanti sebagai pendengar yang baik, Anda akan mengulang kembali informasi yang saya sampaikan. Oke, jadi let's make it clear ya. Kamu mau resign, terus mau buka catering, cateringnya itu rice bowl dengan topping lauk Nusantara. Modalnya kamu mau pakai dari pesangon dan uang tabungan kita separuh. Betul begitu? Oke, betul. Terus kamu juga punya rencana buka online dan offline ya di daerah Pondok Indah. Oke ya, bener ya? Oke, we're good, lanjut ke proses pembicaraan berikutnya. Jadi klarifikasi dan verifikasi. Jangan berasumsi gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, kita tanyain aja ke lawan bicaranya. Nah, kemudian interupsi ini juga harus dihindari Bapak Ibu. Jadi biasakan mendapatkan informasi secara penuh dulu, secara full. Pembicaranya kelar ngomong, lawan bicaranya kelar ngomong, udah baru deh giliran Anda yang ngomong ya, merespon, memberikan umpan balik. Karena ada banyak sekali komunikasi yang gagal karena ada kebiasaan memotong pembicaraan yang tengah berlangsung. Nyomot satu kalimat, dua kalimat, langsung dijahit, disimpulkan sendiri gitu ya. Padahal gimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat kalau informasinya cuma setengah-setengah. Yang ada malah jadi panjang pembicaraannya, nggak jelas jutrungannya, dan kita jadi kurang mendapatkan informasi yang details gitu. Dan kebiasaan menginterupsi ini juga merupakan tanda bahwa kita kurang menghargai lawan bicara atau kita merasa lebih superior. Allah, gue udah tahu lu mau ngomong apa gitu ya. Jangan suka kayak gitu. Nanti yang ada malah males gitu ya. Karena bagaimanapun juga interupsi yang tidak perlu adalah langkah awal menuju kebuntuan komunikasi. Udah banyak kasusnya ya kalau lagi ada sidang wakil rakyat gitu ya. Ada interupsi yang sampai mati-matiin mic, lempar-lemparan kursi gitu. Aduh, jangan deh ya. Itu bisa jadi hal-hal yang sebenarnya akan disampaikan baik, tapi karena diinterupsi yang tidak perlu, jadilah kurang utuh informasinya. Nah, ini juga penting. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Biasanya kalau orang nggak nyaman dengan topiknya, ada aja caranya untuk mengalihkan pembicaraan. Gitu ya. Topik utamanya jadi kurang efektif disampaikan nantinya. Karena pendengar yang baik adalah pendengar yang memberi kesempatan pembicara atau lawan bicara untuk bercerita secara utuh dari awal hingga akhir. Biasa di rumah tangga, ngomongin soal uang belanja misalnya.
yang kayaknya untuk bulan ini atau bulan depan kita perlu ada rebudgeting lagi deh. Soalnya kayaknya kebutuhan makanan tuh udah mulai naik harganya sekitar 25%. Jadi kayaknya harus ada porsi kebutuhan atau porsi entertainment yang dikurangin nih gitu kan. Diomongin dulu sampai selesai, jangan tiba-tiba lagi ngomongin budget rumah tangga. Itu apa kabar teman kamu yang kemarin katanya lagi ribut sama suami itu gitu. Jangan dialihkan, tapi dikelarin dulu. Kalau nanti ada yang mau diomongin lagi, kita mulai pembicaraan atau conversation yang baru gitu ya. Jadi harus fokus, kelar dulu satu, baru topik yang lainnya lagi. Ini juga penting untuk dipahami Bapak Ibu sekalian, menahan kritik dan saran. Kalau nggak diminta, udahlah nggak usah ngasih pendapat. Walaupun sebenarnya gemes gitu ya. Ada banyak orang yang lagi ngobrol sama lawan bicaranya, terus karena sudah lebih banyak makan asam garam, sudah lebih dahulu terjun ke dunia tertentu, begitu ada yang ngobrol tuh yang, aduh gemes deh, pengen ngasih saran, harusnya nggak gitu, harusnya tuh gini gitu ya. Nah, biasanya percakapan dengan orang yang lebih muda, atau orang yang kurang berpengalaman dibanding Anda, ini akan membuat Anda secara sadar atau tidak sadar itu mau menginterupsi, mau memberikan saran, gitu ya, mau memberikan kritik dan saran. Tapi ingat bahwa sebuah percakapan, sebuah perbincangan tidak selalu endingnya adalah meminta kritik dan saran. Bisa aja si lawan bicara cuma butuh penyaluran untuk memvalidasi perasaannya, untuk curhat, untuk lebih lega. Kalaupun Anda gemes gitu ya, pengen kasih saran, tanya deh, kira-kira perlu nggak lu masukan dari gue? Secara kan gue udah lebih lama dari lu nikahnya nih, gitu. Perlu nggak kira-kira masukan dari gue? Kalau perlu gue udah beberapa nih, gitu. Jadi minta persetujuan dulu ya, baru ngasih kritik dan saran. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang responsif. Responsif maksudnya adalah eye contact is a must. Kemudian body language juga harus diperhatikan. Jangan menunjukkan kebosanan, misalnya dengan gerakan memutar mata, ya, gue udah tahu apa yang mau lo omongin, atau melipat tangan, atau berkali-kali melirik ke jam tangan, atau lebih parah, Anda lagi ngobrol, lawan bicara lagi ngobrol, Anda malah main handphone. Aduh, itu juga kurang menghormati ya. Jadi bukan traits-nya good listener. Jadi pastikan Anda adalah pendengar atau lawan bicara juga yang responsif, memberikan respon atau ekspresi yang memang sudah seharusnya diberikan. Gitu. Tapi untuk menjadi pendengar yang baik, ini juga banyak banget hambatannya ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada physical dan mental inability, karena memang mungkin gangguan pendengaran atau gangguan lain-lainnya yang bisa berkaitan dengan penangkapan, gitu. Lagi pikun atau mudah lupa, itu juga bisa jadi hambatan. Distractions, ini juga merupakan hambatan tersendiri. Karena bisa saja Anda menyediakan waktu Anda yang sangat singkat di antara jadwal yang padat. Jadi mau nggak mau harus sering ngecek handphone, ada bunyi email masuk, belum lagi bentar lagi meeting, bentar lagi itu juga bisa jadi hambatan ya. Atau sudah terlanjur close-minded. Close-minded entah sama kontennya, entah sama orangnya. Alah udahlah kalau dia yang ngomong, udahlah udah nggak bener aja, udah pasti ujung-ujungnya nawarin asuransi tuh, nawarin MLM tuh gitu ya. Udah close-minded duluan. Jangan, dengerin dulu aja dia mau ngomong apa. Kan dengerin harus sepakat tidak selalu gitu ya. Jadi nggak apa-apa dengerin dulu aja. Atau sudah judgmental. Apaan sih anak muda ngomongin soal ini? Tahuan juga gue, lamaan gue hidupnya gitu kan. Anak muda tahu apa? Kayak gitu kayak yang elah lu masih main tanah, gue udah jadi supervisor gitu. Nggak tahu, lu nggak tahu apa-apa, udah gitu, judgmental duluan. Atau assumption, udah berasumsi dulu. Ini kalau dia ngomong nih pasti bakal ngomongin pilpres nih, udah males nih gue. Jangan. Siapa tahu dia mau ngomongin yang lain gitu kan. Jadi didengerin dulu aja. Kalau emang tetap bener ngomongin pilpres, padahal tadi janjiannya topik awal mau ngomongin olahraga gitu ya, baru deh boleh komplain. Kemudian ini juga yang paling fatal, listen with intent to reply, not to understand. Jadi orang ngomong, Anda nyatet. Bukan nyatet materi, tapi nyatet mau gue lawan pakai apa nih statement yang ini. Mau gue kasih counter argumen macam apa nih statement yang barusan.
wah ini salah nanti mau gue sikat nih gitu kan. Enggak. Jadi kalau Anda sudah punya intent to reply not to understand, berarti udah nggak efektif lagi tuh listeningnya atau proses menyimaknya gitu ya. Dan sebelum kita sampai ke slide berikutnya, yuk Kak, tulis lagi yuk Kak Iren yuk. Ayo. Ini tadi tuh udah banyak banget loh. Ada yang mau aku tanya ya? Yuk silakan, siap-siap. Mari Ya, Kak. Bapak Ibu. Siap-siap pencet raise hand dulu sebelum dipanggil. Ini gampang sebenarnya. Oke, ini pertanyaan kedua. Hukumi kedua akan dikasih ke siapa? Pertanyaan kedua, sebutkan 3 saja syarat-syarat menjadi good listener. Gampang. How to become a good listener. 3 aja. Ayo, siapa yang mau raise hand? Ini di aku belum ada nih. Siapa? Ayo, siapa? How to become a good listener? Ayo. 3 sih ya, agak tantangannya agak dinaikin ya. Tadi kan 2 ya. Kan 3. Ayo. Ada di chat nggak nih? Aku lihat belum ada di chat, belum ada yang raise hand. Atau mau langsung ngomong boleh? Boleh kalau mau langsung ngomong. Kalau mau ngomong langsung kayaknya bisa di open mic-nya aja, di mute-nya. Mari, silahkan. Ayo. Silakan. Ayo, biar kita laris nih Fukuminya, biar kita berikan kepada orang kedua. Ayo, rasain beras yang enak banget itu. Ayo. Aku coba ya. Oke, silakan. Ini namanya sama Mas saya Tapi loh. sorry nggak ada Airin. video ya, lagi Gak susah di sini. apa-apa Airin. Yuk. Namaku Iren juga ya. Iya. To be a good listener ya. Pertama, no interruption. Oh, ini ditulis di. Itu Pak Hendra. Pak Hendra udah chat duluan. Oke. Masih bisa lanjut nggak nih? Sikat Bu Iren. Boleh. Airin duluan, nggak apa-apa. Ya, kemudian tahan kritik dan saran, dan jangan mengalihkan topik pembicaraan. Selamat Bu Iren. Yeay. Oke, Fukumi kedua akan diberikan kepada Ibu Airin. Silakan ambil di kantor gereja. Ya, sampai Thank you. harus diambil sampai akhir bulan Oktober. Makasih. Kalau tidak akan expire. Thank you. Oke. Wow, ini saya dapat informasi tambahan nih. Bapak Ibu semuanya nih, Oma Opa, kakak-kakak semua. Akan ada hadiah dari panitia bulan keluarga. Yeay! Hadiahnya itu 3 tumbler loh, Dr. Diana. Siapin pertanyaannya lagi. 3 tumbler. Kita masih ada punya, masih ada 4 ya. 4 hadiah kita bisa rilis ya. Yang Fukuminya masih ada 1 lagi ya. Tumbler 3 tambahannya. Oke. Banyak materinya ya. Wow, terima kasih loh Pak Hendra. Pak Hendra nanti jawabnya raise hand dulu boleh ya, Pak Hendra ya. Tadi duluan ya. Bu Airin nggak apa-apa ya, ladies first ya. Silakan, Dr. Diana. Lanjut lagi, tadi obstacles-nya sudah, dan yang juga jadi obstacle lain adalah urusan sebentar. Kok ini saya hang ya? Iya. Dia belum mau ke slide berikutnya. Seru banget nih ya. Dia belum pindah slide. Sebentar. Jaringan ya. Di sana hujan nggak, Dr. Diana? Nggak Ya, hujan juga oke. sama vendor apa aja. Nggak apa-apa, udah oke. Udah muncul. Obstacle yang lain adalah beda generasi, beda gaya komunikasi ya. Kalau misalnya Anda pernah dengar bos-bos yang baby boomers itu kurang setuju dengan WFH karena maunya harus lihat muka face to face gitu ya, ketemu sama orangnya, nggak boleh disalahin juga karena memang ada perbedaan gaya komunikasi antar tiap generasi. Kita belajar ya. Ini untuk Oma Opa yang lahirnya sebelum 1946. Dikenal juga dengan sebutan silent generation. Ini sudah banyak sekali makan asam dan garam, yang pastinya juga sudah kaya pengalaman,
dan belum terlalu mengenal urusan digital gitu ya. Jadi mereka gaya komunikasinya lebih suka ketemu langsung. Ketemu langsung terus kenapa nggak bisa dibuka sebentar? Oke, sebentar dulu. Nah, silent generation ini pengalaman hidupnya udah segudang, biasanya enggan atau cenderung lambat beradaptasi dengan teknologi dan cara baru. Orang-orang yang lahir sebelum 1946 sangat suka bercerita dan suka didengarkan. Jadi kalau komunikasi sama mereka, didengerin aja apa yang mau ceritain. Dan berkomunikasi dengan metode yang paling nyaman untuk mereka. Biasanya mereka lebih suka didatengin sama cucu, sama anak gitu ya. Kurang nyaman kalau harus nge-zoom atau video call, nggak apa-apa. Memang sudah seperti itu karakteristiknya. Kemudian generasi baby boomers. Ini menjunjung tinggi tradisi, mengharapkan respect dan rasa hormat, dan biasanya hidup di masa peralihan telepon yang awalnya sangat eksklusif menjadi lebih mudah dijangkau, dan sangat menyukai komunikasi secara langsung dan bertatap muka. Jadi no wonder kalau Anda punya atasan yang baby boomers, begitu ada yang nyaranin WFH, langsung resisten gitu ya. Enggak ada WFH, pokoknya semua WFO gitu ya. Dan baby boomers ini karakteristiknya adalah senang mengungkit pencapaian di masa lalu. Jadi biasanya kalau ngobrol sama baby boomers, akan ada kalimat seperti zaman saya dulu, atau kalau dulu saya yang begitu gitu ya. Papa dulu mah nggak begitu, atau seumuran kamu dulu, papa tuh udah begini-begini gitu ya. Jadi terima saja kalau memang ada kebiasaan membanding-bandingkan dengan masa lalu. Nggak apa-apa, didengerin aja gitu ya. Kita juga bisa belajar untuk memperbaiki seperti apa kita di masa sekarang. Tapi nggak usah di counter argumen, apalagi dengan tone tinggi. Tapi kan itu kan dulu zaman gini-gini, nggak usah didengerin aja, nggak apa-apa. Karena memang itu merupakan suatu pride buat mereka, suatu kebanggaan gitu ya. Kita jadikan bahan pelajaran. Kemudian juga Generation X, ini lahir di tahun 65 sampai 79. Ini nih yang disebut sebagai sandwich generation. Dan generasi pertama yang mulai bersentuhan dengan teknologi digital. Mungkin ini kelahiran 6579 ini kenal dengan Nokia pisang gitu ya. Kenal dengan TV berwarna tapi yang masih layarnya besar sekali gitu ya, tabung yang besar yang berat gitu ya. Dan mudah beradaptasi dengan generasi sebelum dan sesudahnya. Gaya komunikasinya cenderung lugas, dan ini adalah generasi pertama yang kenal dengan email. Jadi mereka sangat familiar dengan email, tapi tidak terlalu bisa menerima sosial media. Jadi kita jarang menemui generasi X ini di TikTok, atau di Instagram, atau di Twitter, di Facebook, itu jarang. Mungkin di Friendster ya, kalau misalnya ada yang tahu apa itu Friendster, sudah waktunya Anda medical check up ya. Generasi berikutnya adalah generasi millennials. Ini kelahiran 1980 sampai 2000. Ini generasi yang katanya paling akur sama orang tuanya. Dan sebagian besar adalah digital natives. Itulah mengapa generasi millennials ini kurang suka dengan komunikasi langsung melalui telepon. Karena dianggap buang-buang waktu. Lu kalau mau ngobrol sama gue, WhatsApp-an aja, ayo gitu kan. Dan mencari pengakuan sekitar. Self-expression adalah kunci. Jadi pengguna sosial media saat ini itu kebanyakan didominasi oleh millennials ini ya. Dari Facebook, dari Twitter, Instagram, TikTok agak kurang sih. Cuma mereka nyaman untuk bicara melalui teks dibanding melalui telepon. Kalaupun melalui telepon, biasanya mereka akan minta untuk dihubungi lewat teks terlebih dahulu. Hey, gue mau telepon, bisa nggak? Gitu. Jangan harap, walaupun Anda teman dekat ataupun misalnya orang penting dalam kehidupannya, langsung telepon, langsung diangkat. Agak males, walaupun nggak ngapa-ngapain juga kami saat itu ya. Jadi tetap aja, aduh, ntar dulu jangan telepon dulu deh, WhatsApp-an dulu aja deh gitu ya. Nah, kemudian ada Generation Z, kelahiran setelah 2000. Ini orang yang berpikir dan bertindak dengan sangat cepat. Jadi jangan kaget kalau mereka ngomongnya cepat, terus maunya satset babet gitu ya, dan menyukai pola komunikasi yang cepat sekaligus menghibur.
Itulah mengapa generasi Z ini sangat mudah menerima sosial media yang menghibur, tapi juga memberikan informasi seperti misalnya TikTok atau Instagram gitu ya. Dan kalau generasi sebelumnya menjadikan portal berita atau TV atau radio sebagai sumber informasi, Generation Z ini menjadikan social media sebagai sumber informasi. Jadi kalau orang-orang lama gitu ya, Papa dengar di TV itu katanya mau ada demo ya tanggal 18 ya gitu ya. Kalau generasi Z mungkin informasinya adalah, Pak, dari TikTok tuh ya, Pak, aku tahu kalau ternyata tragedi Kanjuruhan itu melibatkan bla 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 dari TikTok, bukan dari berita di TV atau di radio. Dan generasi Z ini mudah sekali terdistraksi. Jadi kalau ngobrol sama generasi Z, kalau mau ada percakapan, usahakan satset, bat, yang cepat, singkat, padat, jelas, nggak usah berbunga-bunga. Karena mereka cuma bisa menangkap informasi yang singkat dan cepat aja. Dan lebih menyukai teks atau video dibanding komunikasi tatap muka. Entah kenapa ya, lebih suka lewat video atau lewat voice note dibanding harus teleponan langsung misalnya. Nah, ini nih yang menarik adalah strawberry generation. Ini istilah yang juga dikenalkan sama Profesor Renald Kasali. Ada yang bisa bantu saya nggak atau dapat gambaran kenapa namanya strawberry generation? Coba, ini tebak-tebakan aja nih, hadiahnya ada juga Kak Iren ya. Ada, jadi kita hadiahnya tersisanya tumbler ya kakak, tadi diberikan ke Pak Hendra. Oke, boleh. Untuk satu buah tumbler, ada yang bisa kasih Bu tebak-tebakan? Silvi itu jawab, Bu Udah, Silvi. Udah tuh, Bu Silvi jawab sangat Coba, rapuh. Sangat rapuh. Heeh. Artinya sangat rapuh, makanya strawberry generation. Oke, tumbler pertama. Rupanya sudah keluar ya. Selamat. Betul sekali. Bu Strawberry. Silvi. Ini namanya kenapa begini? Karena memang seperti strawberry gitu ya. Harus delicate, harus disimpan dengan benar, harus dikemas dengan baik. Karena mudah sekali rusak, mudah sekali hancur gitu ya. Anda salah handling, Anda salah simpan, busuk besoknya strawberry ini. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dinamakan strawberry generation. Karena generasi ini penuh gagasan kreatif. Tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Alias kalau anak sekarang bilang gampang baper gitu ya. Abis dimarahin bos sedikit, kalau anak millennials pasti cuma akan ngegrundel atau berkeluh kesah gitu ya, bersungut-sungut tapi tetap kerjain kerjaannya. Kalau strawberry generation ini begitu dimarahin bos, oke, gue mau healing seminggu, staycation ke Lombok. Pak, tolong di bookingin tiket dong, mau ke Lombok seminggu, sewain villa segala macam. Karena memang gampang sakit hati, butuh healing dulu untuk bisa kembali berfungsi dengan normal gitu ya. Dan ini merujuk pada generasi yang dibesarkan dalam strata sosial tertentu, menengah ke atas biasanya yang membentuk mereka menjadi pribadi yang manja, cenderung malas, egois, bahkan arogan. Nah, orang tua punya PR untuk menanamkan growth mindset, perlu menanamkan challenge dalam hidup. Hidup tuh walaupun kita orang berada, kita orang tajir melintir gitu kan ya, sultan-sultan itulah, tapi kamu harus bisa loh menghadapi challenge, menghadapi tantangan, karena kedepannya hidup nggak akan selalu seperti apa yang kamu mau, dan kamu bukanlah pusat dari semesta. Harus dikasih mindset yang membuat anak tetap berpikir, tetap bertumbuh gitu, tetap bisa menghadapi challenge dalam hidupnya. Jadi orang tua yang memiliki anak perpotongan antara generation Z dan juga strawberry generation ini harus punya tantangan dan juga apresiasi yang seimbang dalam hal apapun ya. Kita akan bahas ini lebih jauh lagi, mungkin pada sesi yang berbeda, tentang beda generasi dan beda gaya komunikasi antara masing-masing generasi ini. Kesimpulan malam hari ini adalah mendengarkan sama sekali berbeda dengan menyimak. Kalau mendengar adalah ability dan merupakan proses fisik semata, sementara menyimak adalah skill, melibatkan fisik dan mental, serta perlu dilatih berkali-kali. Menyimak artinya memahami sebuah topik dari kacamata pembicara. Tidak melulu harus sepakat, tetapi menerapkan active dan effective listening untuk memperkaya wawasan mengenai banyak hal. Dan ingat bahwa every good conversation starts with good listening. Jadi kalau selama ini merasa agak sulit untuk memulai percakapan atau kurang nyaman di depan umum bicara, sering-sering berlatih dulu menjadi pendengar yang baik.
itu dari saya. Untuk diskusi lebih lanjut, mari kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Yuk, Kak Iren, lanjut. Ayo. Wah, catatan aku tuh udah banyak loh, udah setengah paper sendiri nih. Kebetulan di depan aku ada note gitu ya, notesnya paper gitu ya. Lagi-lagi itu gaya komunikasi ya. Kadang emang udah ada digital gitu ya, tapi sometimes aku masuk yang generasi yang milenial gitu ya. Sometimes tetap harus menulis itu kayak ada seni-seninya gitu ya, kayak lebih nempel gitu kalau aku. Kalau aku itu gaya ya, bagaimana kita gaya komunikasi gitu ya. Tetap nulis pakai pen itu lebih dapat dibanding aku kadang ada apa, macam-macam ya di smartphone atau di laptop, notebook gitu ya, itu tetap ada yang kurang kayaknya. Nah, ada yang mungkin sembari penasaran, ada yang mau nanya nggak? Silahkan. Nah, ini Mbak Mira ada nanya nih, Mbak Mira nih. Kak Oh, langsung Dani, auto. dia orang HR zaman now. Iya sih, challenge banget. Bener banget. Kebetulan saya juga di HR, HR juga nih challenge banget. Challenge pakai banget. Challenge nih, Kak Iren, biasanya generasi mana nih yang mengirimkan email tanpa basa-basi dan opening? Udah pasti yang tadi tuh yang terakhir tuh. Itu perlu belajar lebih banyak juga ya soal Itu sampai hari ini juga tadi sampai tadi barusan juga. Iya. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya? Tuh Mas Andre Sinaga materinya bagus. Iya, jangan materinya, nanya dong yuk. Siapa tahu ada case-nya. Nanti materinya pasti ada, tapi saksikan di YouTube kita. Atau kalau nggak mau bertanya, mungkin bisa ngasih masukan ya yang punya Nah, pengalaman. ngasih masukan boleh. Atau mungkin sharing ya. Sharing Betul. bagaimana berkomunikasi ya. Benar. Mau tanya boleh Kak? Boleh. Ya nih, Ya, silahkan. dan lagi ya. Silakan Mbak Dani. Siapa nih? Kak Iren ya, Kak Iren. Ya, oke. Makasih. Nah, aku tuh masuk generasi apa tadi ya? X. Lahir tahun 68. Oke. Nah, anak-anakku itu masuk generasi apa tadi ya? Tahun 2004 dan 2006 mereka ya. Nah, ada 3. Nah, itu memang apa yang disampaikan oleh Dr. Diana tadi benar banget ya dalam komunikasi kami tuh. Aku tuh masih model yang mama dulu begini gitu ya. Tuhan juga bilang ya bahwa orang tua harus mengingatkan berkali-kali. Jadi sini dengar gitu ya. Dan mereka jelaslah menunjukkan apa ya, anakku sebenarnya baik-baik tapi ya mereka itu tetap aja teenager kan. Jadi mereka menunjukkan sikap ngapain sih mama udah bolak-balik diomongin itu aja gitu. Tapi kita sih memang salah sih. Cuman dia ngaku salah tapi tetap aja nggak senang gitu diingatin begitu. Nah, maksud aku apa ya tipsnya itu buat saya lah ya, itu ya dengan kelemahan-kelemahan yang seperti itu tuh bisa meningkatkan komunikasi dengan anak. Menahan lidah itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan ya. Pengen gitu untuk komen interrupt ya, kalau misalnya anak tuh lagi ngomong gitu ya. Aduh gitu. Itu aku susah banget menahan diri. Jadi ini maksudnya dalam rangka bertobat kan, Dr. Diana ini mungkin punya saran-saran praktis nih. Makasih. Makasih Bu Iren. Sebenarnya bukan kelemahan ya, tapi karakteristik. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa orang yang suka membanding-bandingkan itu berarti lemah. Enggak, emang udah karakteristiknya gitu ya. Sudah bawaan dari sana dan kita nggak bisa ubah itu. Tapi mungkin bisa dibantu juga, tips praktisnya adalah menyesuaikan gaya mereka berkomunikasi. Mereka lebih nyaman komunikasi kayak gimana? Mungkin kalau Strawberry Generation tuh lebih nyaman dengan teks atau video gitu ya. Jadi walaupun mungkin serumah kemudian lebih gampang kalau ketemu di meja makan, tapi lebih nyaman mana sih? Apa kita mau Zoom aja nih buat ngomongin masalah apa nih gitu ya. Jadi atau dibikin outline gitu ya. Oke, makan malam hari ini menunya adalah ini. Abis makan malam kok mama kayak pengen ya ngomongin masalah A sama kakak ini, ngomongin masalah B sama kakak ini sama C dan kakak ini. Jadi pastikan durasi juga tidak terlalu panjang ya kan. Jadi nggak usah lah pakai pembukaan, kemudian latar belakang masalah segala macam, udah langsung aja.
dengar-dengar kemarin tuh ada ada sedikit perselisihan ya antara kamu sama si Anu gitu ya. Kalau boleh mama tahu itu kayak gimana sih ceritanya gitu. Make it simple dan juga make it fast aja karena anak generasi 2000 dan sesudahnya itu kurang suka yang didahului dengan kalimat berbunga-bunga. Anakku sayang yang mama cintai dan mama sangat banggakan. Pada malam yang berbahagia ini setelah kita makan malam dengan nikmat, marilah kita berbicara mengenai perselisihan antara kamu dan ya. Udah nggak usah lah Bu, langsung aja. Oke, kemarin mama dengar kamu lagi ribut ya sama si Anu ya. Ceritain deh, pengen tahu dari sisi kamu tuh kayak gimana sih gitu. Mama udah dengar dari sisi orang tuanya si Anu soalnya gitu. Jadi make it simple, make it fast gitu aja kali ya Bu Iren ya. Oke, dokter, makasih. Thank you Bu Iren. Aduh, makasih nih Bu Airin nih selalu aktif nih, aku suka nih. Tadi Bu Dani juga mau nanya, silakan Bu Dani. Iya, selamat malam Dok. Selamat malam. Saya di HR, jadi saya mau nanya nih, ini tadi yang dijelaskan dokter kan mengenai komunikasi mungkin lebih banyak kalau face to face gitu ya. Sementara kan kehidupan kita sekarang mungkin 50-50 itu online ya. Nah, dengan saya menghadapi juga gitu ya, generasi strawberry udah mulai bekerja kan sekarang kan. Kelahiran 97 itu udah mulai kerja kan, anak saya lahir 98 juga udah kerja gitu. Nah, itu kalau diajak meeting itu juga begitu ya, begitu kita Teams meeting itu saya kayak ngomong sendiri gitu, semuanya nggak ada wajahnya gitu. Nah, yang kedua, saya sering sharing juga kan ada program dari kantor yang diminta kayak sharing di SMK gitu-gitu kan ya, kayak voluntary training lah. Itu juga sama. Begitu kita buka di Zoom gitu, nggak ada wajahnya sama sekali gitu. Nah, nanti kalau kita tegur atau kita terlalu cerewet, begitu sesi berikutnya sepi gitu kan. Karena disuruh buka kamera gitu ya. Kamera on tuh buat anak-anak strawberry atau bahkan yang lebih adiknya lagi tuh kayak terganggu gitu, Dok. Itu bagaimana ya itu ya? Karena generasi di atas saya yang di kantor saya tuh masih ada kan, yang umur di atas saya itu masih ada dan sangat terganggu dengan hal seperti itu gitu. Jadi, ayo buka dulu semua kameranya, hilang langsung live. Hanya karena disuruh buka kamera mereka live gitu kan. Nah, itu gimana ya Dok ya, seperti itu gitu maksud saya dalam menghadapi banyak virtual meeting kan ya. Ya, thank you Mbak Dani. Terima Itu juga kasih. challenging banget sih buat aku. That's why aku juga kurang nyaman ya untuk ngasih materi lewat virtual meeting karena ya gitu berasa ngomong sendiri kan. Kita nggak tahu mereka lagi ngapain di balik di balik kamera yang mati itu. Kalau aku sih tipsnya ini aku lakuin sendiri sih gitu kalau lagi diminta kasih materi buat anak-anak yang buat adik-adik ini gitu ya. Aku akan tanya sama mereka lagi pengen ngomongin apa sih gitu. Jadi misalnya ngomonginnya art of listening gitu ya. Aku akan ngasih materi yang aku akan tanya dulu sama mereka. Saya pengen ngobrol soal art of listening, tapi saya pengen tahu kalian pengen ngebahas yang mana gitu. Jadi mungkin nggak akan runut atau nggak akan berurutan kayak tadi, tapi lebih ke point of view-nya mereka aja gitu. Mau ngebahas yang mana dulu, terus saya akan tanya juga apa yang bikin lo nggak nyaman sih buka kamera? Kenapa belum pakai alis? Gitu, bicarain aja. Kalau saya sering kayak gitu kan soalnya. Maaf ya, off cam dulu saya belum pakai alis nih, gitu atau apa gitu. Apa yang bikin lo nggak nyaman? Atau lagi ngerjain kerjaan yang lain, gitu. Boleh nggak gue minta waktu lo like 15 menit aja. Kita ngobrol dulu yuk soal topik A ini. Habis itu bebas lo mau ngapain. Tapi boleh nggak 15 menit gue mau memastikan gue tuh orangnya butuh banget diperhatikan loh. Jadi tolong 15 menit aja perhatiin gue deh. Gue pengen ngomong soal ini gitu. Jadi akui saja bahwa kita membutuhkan perhatian dari mereka, bahwa mereka itu adalah bagian penting dari presentasi ini dan tanpa mereka tuh kita nggak akan jalan gitu. Gue tuh nggak ada apa-apanya men kalau lo nggak pada perhatiin gue, ini penting banget buat gue nih gitu. Jadi please 15 menit aja buka kamera yuk. Gue minta diperhatikan 15 menit, habis itu bebas mau ngapain, mau nanya-nanya atau mau diskusi lebih lanjut bebas gitu. Atau kayak gitu sih Kak biasanya kalau aku nanyanya. Jadi akui saja kalau kita butuh mereka untuk mendengarkan. Jadi agak sedikit begging lah gitu ya. Agak sedikit begging. Jadi
generasi ini kan generasi yang kayak butuh self expression, kemudian egonya luar biasa tinggi dan it's all about me. Gue adalah pusat semesta gitu ya. Mereka tuh punya pandangan cenderung kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Hey pusat semesta, hey generasi yang egonya tinggi, give me some attention gitu kan. 15 menit aja. Karena tanpa lo, I'm just nothing man gitu. Nggak apa-apa, agak sedikit mengakui betapa kita ini vulnerable dan butuh mereka untuk memperhatikan. Karena tuh ujung-ujungnya buat kebaikan lo juga nih gitu. Something like that sih Kak. Oke. Teman-teman HR yang lain Thank mau you. masukan boleh loh. Thank you, Dok. Thank Bener. you. Keren banget. Case-nya Bu Dani sama responnya Mbak Dian itu bener pakai banget. Dan sampai sekarang saya sedang menghadapinya. Ada HR juga. Semangat, semangat Bu Dani, semangat. Saya juga merasa I feel you Bu Dani, semangat, semangat. Tuh Pak Hendra, latihan kesabaran, latihan kerendahan hati. Nah, kuncinya di situ. Betul, tadi belajar sabar ya. Rendah hati itu sabar yang panjang, legowo gitu ya. Kalau bahasa mami saya Solo, legowo katanya gitu. Kak Iren sambil curhat ya, panjang sabar dan legowo ya. Dari hati banget ngomongnya kayaknya Kak Iren ya. Oke, yuk ada yang mau nanya lagi nggak? Thank you loh. Nih ada Bu Airin, Bu Dani. Yuk yang lainnya nih mumpung kita sudah hadirkan expertnya, ahlinya di sini. Nah, tapi kalau mau Jam terbangnya, pengalaman gitu kan? pengalaman boleh banget loh. Kami juga Pak kan Gunawan tuh ada Pak Gunawan raise hand. Pak Gunawan, boleh Pak Gunawan yuk. Kayaknya Pak Mari, Gunawan kayak mau ngasih apa nih sharing nih kayaknya nih. Ayo Pak Gunawan. Ya, saya sharing sedikit. Boleh. Tadi setelah mendengar pemaparan dari Dr. Diana, saya merasa waduh gua salah nih. Saya suka jump to conclusion gitu. Belum yang lawan bicaranya belum selesai, saya udah nyaplak aja gitu. Akhirnya jadi berantem tuh Dr. Diana. Gimana? Jadi ini saya banyak belajar nih tadi. The art of listening. Saya nggak punya artnya itu. Listening nggak sabar, jump to conclusion, jadi berantem deh. Ya itu saja, terima kasih. Makasih Pak Gunawan. Karena memang perlu latihan kok Pak. Perlu latihan dan perlu kesadaran. Ini udah bagus nih Pak Gunawannya udah sadar kan kalau wah ada yang salah nih. Kalau saya suka langsung gue udah ngerti mau kemana gitu kan langsung jump to conclusion. Sadar dulu. Begitu sadar dan tahu ada yang salah, ada willing untuk memperbaiki diri kan, which is good. Jadi latihan sih Pak, tahan gitu ya, walaupun kadang gemes. Apa sih panjang-panjang, gue udah tahu ujungnya kemana gitu. Tenang Pak, bukan Bapak aja, saya juga ngalamin kok gitu kan. Karena banyak hal yang ini gue udah tahu nih kemana, pasti udah kesini deh. Dan ternyata benar ke situ gitu kan. Tapi belajar menahan diri, menahan mulut gitu ya. Coba dengarkan lagi baik-baik, latihan Pak. Emang perlu banyak latihan. Karena listening itu adalah skill, nggak semua orang punya, nggak semua orang juga bisa menguasai dalam waktu yang sama. Mungkin si A lebih cepat menguasai, si B butuh lebih lama, si C butuh lebih lama lagi, apalagi dengan kebiasaan yang sudah terpupuk dari sejak lama. Jadi memang latihan adalah kunci Pak. Pelan-pelan aja. Jadi mungkin kalau misalnya udah mau jump to conclusion, tahan. Oke, tahan. Mau Gitu jam ya. lagi tahan. Nggak gampang kok Pak, memang nggak gampang kok. Ya. Terima kasih. Selamat hati ya Pak. Ya. Makasih loh Pak Gunawan loh. Oh oke, Mbak Evi raise hand ya. Yuk Mbak Evi silakan menanggapi atau bertanya, silakan. Bertanya. Boleh. Berarti kita pasti bisa ya. Kan tadi kan tidak semua orang bisa pada waktu yang sama. Tapi setiap orang pasti bisa kan ya? Pasti ya. Jadi ada harapan ya. Aduh. Ibu Evi kenapa nanyanya kok kayak kurang Nggak, yakin? katanya kan itu kannya art gitu loh. Jadi kan nggak semua orang punya art gitu. Tapi bisa ya. Kalau bisa ya bersyukur sih. Yang kedua kan ada tuh ya kalau orang ada lawan bicara tuh kalau ngomongnya tuh dia tuh berulang-ulang, diulang lagi, muter-muter. Jadi ada memang orang yang bicaranya berulang-ulang gitu. Nah kita tetap tahan. Pasti gemes ya. Oke.
Untuk yang bicaranya Karena berulang-ulang. katanya sama gitu, tapi diulang kayak ini ya, apa yang berdoa berulang-ulang itu, panjang-panjangin gitu ya. Tapi Biar emang ada lama loh lagi. orang yang bicaranya sama kata-katanya, tapi diulang lagi gitu. Makasih. Makasih Bu Evi. Untuk kasus bicara berulang-ulang ini, kita harus pahami juga apakah maksudnya adalah untuk mengemphasize gitu ya, menekankan betapa pentingnya hal tersebut atau memang kebiasaan repetitif aja. Ada orang-orang yang kayak gitu kan, kebiasaan repetitif atau mau meyakinkan kalau lawan bicara sudah mengerti apa yang disampaikan. Itu boleh sedikit diinterupsi, mungkin dengan bahasa yang enak gitu ya. Oke, ini udah ketiga kalinya loh, lo ngomongin manfaat vitamin D sama gue. Gue udah paham. Ada yang lain mungkin yang bisa dibahas selain manfaat vitamin D gitu misalnya ya. Jadi pastikan kalau kita sudah paham, kemudian ada nggak yang mau disampaikan yang lain lagi? Karena yang sudah kamu ulang tadi, itu udah 3 kali loh pengulangannya, dan aku sudah cukup mengerti apa yang mau kamu sampaikan. Jadi diulang. Jadi balik kita yang verifikasi juga klarifikasi. Oke, jadi maksud lo, kita semua sudah punya provitamin D di kulit dan harus kena matahari untuk mengaktifkan vitamin D. Betul gitu? Betul? Sip. Ngerti? Next, ada lagi yang mau dibahas nggak selain itu? Gitu. Jadi Terima ulang kasih. lagi. Oke. Thank you Mbak Evi. Jagoan. Kak Iren Ya, kemana kok? ada. Sebentar, saya lagi ada inspeksi satpam, makanya saya menyapa dulu. Saya sebentar lagi baru pulang, nih masih di kantor soalnya. Wah, luar biasa. Nanggung, oi. Maaf ya, iklan sedikit. Oke, yuk. Ada yang mau nanya lagi? Oh, Mbak Silvi mau nanya nih. Dr. Diana, Mbak Silvi Anita. Yuk, silakan Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Hai. Loh, kakak di mana? Kok di rumah sakit? Hah? Masih di mute? Di unmute? Ya, di rumah sakit. Kebetulan kena COVID satu keluarga, jadi kita dirawat semua. Aduh, semoga cepat sembuh ya Kak. Keluarga. Thank you Kak Iren. Ini menarik nih materinya. Jadi saya itu kan bekerja juga. Yang sering nih kita hadapi adalah ketika peers gitu ya, teman kita datang dan kita lagi sibuk banget sebenarnya ya. Meskipun kita nggak ada orang di ruangan, tapi lagi sibuk dengan kerjaan kita, tiba-tiba yang ngajak ngobrol yang saya tahu itu serius gitu. Dan saya tahu nih pasti panjang dan nggak enak kan kita harus dengerin. Padahal saya juga ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Nah, yang kadang tidak mengenakan tuh kita mau memotong gitu bahwa aduh cepet-cepet aja deh, langsung apa sih yang mau disampaikan gitu. Padahal di sisi lain mungkin dia juga mau curhat sama saya gitu. Nah itu yang pertama Dok, bagaimana kita bisa menolak ataupun mungkin mengakhiri pembicaraan tanpa dia juga tersinggung gitu. Nah itu tips yang boleh di-share seperti apa. Yang kedua, ini kan kemampuan listening ini mungkin salah satu keterampilan yang harus dimiliki. Saya ikut pendidikan coaching gitu ya Dok ya. Salah satu yang harus dimiliki oleh coach. Nah ini kan memang harus sering dilatih, bener banget harus dilatih gitu, nggak hanya hearing tapi harus benar-benar bisa listening. Nah pertanyaan saya adalah apakah kemampuan listening ini juga menunjukkan tingkat rendah atau tingginya emotional intelligence seseorang gitu. Nah kalau memang seperti itu, bagaimana sih kita bisa melatih untuk bisa lebih baik lagi dalam menjadi pendengar yang baik gitu, dan itu juga bisa melatih emotional intelligence kita. Itu aja sih Dok pertanyaan dari saya. Thank you. Sehat lagi ya. Thank you Kak Silvi, lekas sembuh sekeluarga ya. Thank you. Kalau tips mengakhiri pembicaraan yang memakan waktu gitu ya. Kalau saya sih, karena memang orangnya juga tergantung orangnya sih. Kalau untuk orang yang cenderung belak-belakan kayak saya, itu dari awal saya kan udah ngomong sama dia. Oke, lu mau ngomong apa? Gue lagi sibuk banget, gue cuma punya 5 menit buat lu ngomong sama gue. Jadi, your 5 minutes starts now. Gitu. Jadi udah, for the rest 5 minutes tuh dengerin aja. Dia mau ngomong apa, 5 menit selesai, udah. Udah ya, waktu gue udah habis 5 menit, gue mau lanjut kerja. Kalau nanti mau lanjut lagi, bisa pas makan siang. Gitu. Jadi nggak ada yang tersinggung, karena dari awal udah dibilangin kalau cuma punya waktu sekian menit. Atau kalau emang lagi sibuk banget, ya udah ditunda saja, tapi tetapkan waktu yang jelas. Jadi alih-alih bilang, entar ya, tetapkan waktu yang jelas.
bentar, gue lagi ada urusan. Jam 11 ya, gue ke cubicle lo ya, kita ngomongin soal apa yang lo mau ngomongin jam 11 sampai jam 11.15 deh. Gitu. Jadi ditunda dengan memberikan waktu yang jelas, jangan entar besok, karena nggak akan selesai masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua berkaitan dengan emotional intelligence, iya, ada iyanya, ada enggaknya, karena sebetulnya art of listening itu lebih kepada apa ya, masalah ego juga gitu. Banyak orang yang bicara dengan lawan bicara tapi sudah merasa superior terlebih dahulu, sudah merasa jauh lebih berpengalaman dan segala macam, akibatnya jadi kurang punya willing untuk mendengarkan, padahal sebetulnya bisa dilatih. Dan bagaimana melatih si how to be a good listener ini adalah tadi ada beberapa poin difokuskan dulu saja. Kelemahan atau kelemahan yang paling menonjol yang Anda miliki atau yang menjadi penghambat itu apa? Tadi Pak Gunawan sudah mengakui kalau Pak Gunawan kelemahannya adalah jump to conclusion gitu ya. Kalau tadi Ibu Iren kelemahannya atau karakteristiknya adalah suka membanding-bandingkan. Kalau saya pribadi kelemahan saya adalah saya judgmental orangnya. Jadi lebih ke ngejudge si orangnya bukan kontennya. Itu yang harus saya kurang-kurangi. Jadi saya harus punya open mind dulu gitu kan. Ini orang akan membicarakan hal yang berbeda dari yang saya pikirkan, jadi harus open mind dulu. Jadi pahami dulu paling tidak 2 atau 3 hal yang paling menghambat Anda untuk menjadi active listener, kemudian exercise di situ. Itu dulu aja sih yang paling gampang. Jadi sadar dulu salahnya di mana atau kurangnya di mana, kemudian setiap kali sedang bicara diterapkan. Jadi misalnya mau bicara soal olahraga, kemudian kekurangan saya adalah saya suka mau menang sendiri gitu kan, mau listen with intent to reply, not to understand. Begitu dia ngomong, lawan nggak nih, nggak usah lawan. Dengerin. Walaupun gue tahu lu salah nih, tapi nggak gitu kan, tahan. Begitu sudah selesai bicara, baru tadi tuh ya yang bagian lu ngomong Manchester sama Liverpool ini, tuh gue kurang setuju tuh. Sebenarnya si Liverpool tuh begini, MU tuh begitu gitu. Jadi pastikan sudah selesai dulu, baru udah ya, giliran gue ya gitu. Jadi ditahan aja, pahami yang kekurangannya di mana, dilatih di bagian itu dulu aja, fokus dulu aja. Gitu sih Mbak Silvi. Iya, thank you Dokter Diana, hold your fire gitu ya. Thank you Dok. Yes. Oke. Wow, ini sudah tidak terasa nih, mohon maaf nih. Kayaknya seru banget, sesinya kayaknya mesti diulang nih kayaknya ya, Dokter Diana ya. Karena sudah jam 8:30 pas banget gitu loh. Kita masih ada beberapa pengumuman juga ya, jadi boleh nanya satu lagi. Bu Airin nambah. Ya. Enggak, dikit aja. Penasaran. Boleh Bu Airin. Yuk. Kalau dari tadi kan kelemahan-kelemahan kita nih ya, tips-tipsnya sudah disampaikan, keren banget ya Dokter Diana, makasih. Nah, tapi gini juga, kadang lawan bicara kita yang nyebelin. Ya, bukan tadi muter-muter, bukan, tapi misalnya dia judgmental, dia pokoknya bikin emosi kita lah gitu. Terus gimana kita menghadapinya nih? Misalnya, apakah kita, ya udah ya, lain kali aja ngomongnya kita tinggalin atau gimana ya? Bagusnya kan kita anak Tuhan juga kan ya. Katanya, gimana? Makasih. Makasih Bu Iren, saya paham sih. Disampaikan saja langsung ke inti masalahnya, betapa Anda menyebalkan, tapi tentu saja dengan pemilihan kata-kata yang lebih halus gitu ya. Kemudian tone bicara disesuaikan. Saya selalu ingat Pak Pendeta Boni selalu ngomong untuk mengurangi emosi tuh pastikan slow dan low, kemudian kasih smiling voice. Oke. Contohnya gini, Kak Iren deh saya pakai deh gitu ya. Duh, ini orang sombong banget sih, nyebelin banget nih HRD 1 gitu ya. Smiling voice dulu. Kak Iren, aku mau ngomong dong. Kenapa gitu. Jadi gini, aku tuh kayak ngerasa diremehin banget deh sama Kak Iren deh. Kak Iren tuh kalau ngomong tuh suka judging banget ke aku. Ya nggak sih Kak? Gitu. Klarifikasi, verifikasi. Jadi ngomong langsung, kakak tuh judging banget. Kakak tuh nggak suka sama aku ya. Kenapa sih Kak? Gitu kan. Nanti baru kita akan dapat jawaban. Oh, sorry,
bukan gue nggak suka sama lu, cuma waktu kemarin kita ngobrol itu kebetulan gue habis dimarah-marahin sama bos gue, jadi mungkin tone gue agak nggak enak ya, gitu. Atau kondisinya adalah lawan bicara yang sombong, gitu ya. Kak Iren, kayaknya agak tinggi gitu ya omongannya ya. Sorry, bukannya kenapa-napa, tapi kok correct me if I'm wrong. Sombong ya kedengerannya agak kurang nyaman deh gue gitu ngomongnya. Bisa nggak kalau next time ngobrol sama gue, ya gue mah apa atulah, biasa aja lah, nggak usah yang tinggi-tinggi banget, suka nggak nyampe. Suka iri gue tuh kalau ngomong sama Kak Iren ya, keluar negeri tiap hari gitu kan, tiap weekend, foto-fotonya di mana, aduh suka iri gitu ya. Coba-coba kurang-kurangin lah kalau sama gue gitu. Jadi diomongin aja, tapi mungkin dengan bahasa yang tidak terlalu nyelekit gitu ya, dengan tone yang low, tempo yang slow, dan smiling voice pastinya. Itu akan lebih kena sih ke orangnya, mudah-mudahan. Gitu, Bu Iren. Dikit lagi, Kak Ya Iren. Pak Gunawan, silakan. Makasih ya, Saya dokter. ini punya tetangga, Dokter Diana. Dia butuh pendengar. Jadi kalau ketemu cerita panjang lebar begitu, itu bagaimana menghadapinya ya? Mau dipotong nggak enak juga. Didengerin, lama-lama bosen juga gua nih. Gimana itu baiknya? Ditetapkan waktu aja, Pak. Jadi memang harus mengurangi ketidakenakan sih ya demi kenyamanan bersama kan. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Aduh, maaf nih, saya lagi sibuk banget, cuma punya waktu 10 menit nih, Pak. Jadi habis 10 menit saya harus apalah gitu ya. Jadi menghindar dengan memberikan batasan waktu yang jelas aja, Pak. Gitu. Karena kalau nggak enakan nanti malah bapaknya nggak nyaman kan, kayak aduh capek ngomong gitu. Jadi to the point aja, cuman lebih apa penggunaan kalimatnya lebih enak aja sih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Mantap. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus menjelang closing ini ya, Dokter Diana. Nanti kita mungkin ada, nggak tahu nih sesinya nanti mungkin di Januari atau kapan lah ya, sesi tema nanti panitia yang kita bisa mungkin undang lagi nih Dokter Diana nih, kayaknya nambah. Nanti sequence. Jadi ini pertama, nanti next yang kedua gitu ya, lanjutan gitu ya. Ini basic, besok intermediate. Thank you loh, Dokter Diana. Kalau aku ngerangkum nanti tambah setengah jam lagi nih, catatan aku banyak banget nih. So, tapi saya juga mau kasih good news gitu ya. Kita kasih apresiasi kepada Pak Gunawan, karena Pak Gunawan itu merespon dan jadi hasilnya webinar ini adalah, jadi Bapak Ibu tuh aware gitu loh. Kita appreciate banget untuk keterbukaannya Pak Gunawan. Makasih, kita kasih satu tumbler buat Pak Gunawan ya. Yeay. Wah, terima kasih. Iya, jadi mau open, jadi susah loh, Bapak itu berarti contoh humble, rendah hati. Oh saya gitu ya, ternyata itu tuh susah loh, Pak Gunawan. So keep up gitu ya, keep up seperti itu. Jadi awareness itu dimulai dari awareness, nanti mau berubah. Keren banget Pak Gunawan, sehat-sehat terus pokoknya ya. Ya, Thank you. terima kasih Kak Ya, Iren. oke. Kita mau sesi foto bersama, tapi sebelumnya ya. Jadi ya sebelum itu semoga sesinya ini bermanfaat banget ya, jadi tahu gitu ya. Nggak cuman ngobrol, nggak cuman mendengar, tapi menyimak. Ya, dan jangan jadi netizen, karena akhir-akhir ini netizen pinter-pinter banget ya, sok tahu gitu ya. Netizen kan netizen julid ya, hanya ada di 6221. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman kayak di kantor aku. jadi teman-teman ini. Saya kayak ngasih sesi training ini ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, memang dengan begini nih, saya juga belajar loh. Thank you loh Dokter Diana ya, makasih banyak ya. Saya belajar lagi hal yang baru, walaupun komunikasi ini kadang saya bawakan ya di sesi training juga gitu. Cuman ini tuh ada hal yang baru loh. Jadi nggak ada habisnya. That's the art of listening, the art of communication gitu ya. Bener banget. Sesuatu baru ya. Semoga Bapak Ibu juga mendapatkan ilmu baru dan langsung segera dipraktekkan ya. Jangan cuma dipikirkan, dipraktekin aja, dicoba aja, trial ya. Oke, ada pengumuman dari panitia bulan keluarga? Silahkan Mbak Mira.
Halo, selamat malam semuanya. Hai, Mbak Terima Mira, kasih silahkan. waktunya. Iya. Ini happy banget aku bisa join di sini di sesi ini. Walaupun sebenarnya tadinya dipikirnya nggak bisa gitu ya, tapi ternyata last minute saya malah bisa. So the universe kayaknya mendukung saya untuk ada di sini. Ya, untuk bertemu dengan Dokter Diana gitu ya, untuk dengerin sesi yang very very relate untuk kehidupan kita semua dan ternyata relate-nya tuh di semua generasi ya, di semua lini kehidupan, baik untuk keluarga, untuk teman, untuk apa namanya teman kerja gitu di kantor semuanya relate banget. So I'm very happy gitu ya, keren banget Dokter Yana. Saya nggak biasa panggil dia dokter, biasanya Kakak Di. Saya terkaget-kaget ternyata dia sedokter gitu. Mohon maaf ya Kak Di. Nah, dari bulan keluarga. Jadi gini, kalau saya tadi saya mau antara mau sharing atau mau nanya tuh agak bingung sih. Jadi sekarang saya sharing aja sedikit 5 menit. Ya, saya apa namanya di sini berkegiatan di komisi keluarga di middle marriage. Itu yang usia pernikahan pasangan 10 sampai 20 tahun. Kebetulan ada di situ. Nah, ini tuh kepake banget untuk hubungan saya dan pasangan tentunya. The art of listening ini. Nah, kalau tips dari salah satunya karena saya memang kalau di kehidupan sehari-hari untuk bisa dengerin pasangan tuh kan sulit ya karena tadi yang Pendeta Riani bilang maunya serba cepat, maunya serba instan kayak gitu. Jadi saya sangat suka merekayasa untuk bisa saling mendengar, saling ngomong heart to heart itu salah satu caranya dengan berjalan kaki. Berjalan kaki dengan pasangan atau dengan anak-anak. Saya sering pas pandemi ini yang saya sering lakukan tuh sering ke Bogor, Kebon Raya Bogor, ke Ragunan, jalan kaki gitu ya, sejam 2 jam. Karena di situ nggak pegang handphone, paling cuma buat foto-foto aja. Tapi kita bisa saling ngomong dan itu listeningnya bener kayak yang tadi Dokter Diana bilang. Nggak ada terdistract dengan apa-apa gitu. Nah, untuk closingnya, tips ini bisa kita gunakan juga untuk berelasi, berkomunikasi dengan baik dan menggunakan the art of listening ini untuk keluarga atau pasangan atau teman. Nah, utamanya panitia bulan keluarga ini hari Sabtu tanggal 29 itu punya sesi namanya Family Fun Festival. Nah, cocok banget. Di situ kita akan jalan pagi, startnya dari Pondok Indah gitu ya, gereja Pondok Indah. Nah, ini gambar ininya apa namanya poster. Iya, posternya. Jadi kita akan jalan pagi. Nah, di situ bisa saling berpraktek tuh. Mungkin Pak Gunawan juga bisa join, ajak teman atau pasangan atau keluarga atau anak terserah siapa aja boleh. Karena di sini namanya Family Fun Fest, tapi nggak harus yang relate dengan family, mau siapa aja juga boleh ikut. Jadi kakak-kakak di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya silahkan join dan mempraktekkan the art of listening. Dan sebagai bonus untuk kalian yang ingin bertemu dengan Dokter Diana in person, not online, ya, Dokter Diana akan juga join di acara ini, ya, sebagai MC, saudara-saudara, di talk show mengenai kesehatan after kita jalan-jalan. Jadi jam 6 pagi, ayo kumpul semuanya untuk jalan-jalan dan mempraktekkan the art of listening-nya Dokter Diana. Kalau masih mau tanya-tanya, boleh langsung offline ya, Dok. Kita kan generasi bukan strawberry, maunya ketemunya offline. Gitu. Jadi mau gitu. Udah saya booking soalnya Dokter Diana ini untuk MC selanjutnya di hari Sabtu. Gitu. Ya, jadi pas banget kontennya hari ini dan apa namanya semoga sangat berfungsi dan kita bisa menjalankan dengan baik dan benar. Terima kasih Kakak Di, Dokter Diana dan Kak Iren dan teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih banyak informasinya, inline banget ya, sequence banget ya, habis dapet dipraktekin kan besok gitu ya, dan ini bertepatan dengan bulan keluarga inside out dari diri kita, dengerin, nggak cuma dengerin, menyimak gitu ya, pas banget ya Kak Mira ya, ini salam kenal loh Kak Mira, salam kenal Kak Mira. Oke, nah sebelum itu mungkin aku minta tolong, kita ada 2 agenda lagi nih malam ini nih. Pertama, minta tolong doa penutup sama Kak Mira. Lalu yang kedua nanti jangan habis doa penutup kita foto bareng ya, gitu ya. Jangan langsung live Zoom-nya. Jadi kita minta tolong untuk Kak Mira untuk doa penutup, silakan. Ya,
Mari kita berdoa, teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak, semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas malam yang sangat baik ini. Kami dipertemukan di sini bukan suatu kebetulan, tapi memang tangan Tuhan yang sudah mengumpulkan kami di acara The Art of Listening ini. Kami sangat bersyukur, kami mendapat siraman untuk saling belajar, untuk terus berusaha saling mendengarkan, bukan hanya kepada teman dan keluarga, tapi juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua pada malam ini dan juga pada istirahat kami malam ini, sehingga besok pagi kami semua dapat beraktivitas dan dapat berkehidupan yang lebih baik lagi, karena kami sudah mendengarkan The Art of Listening ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada panitia juga, tim Sosduker yang sudah membuat acara ini sehingga dapat kami ikuti dengan baik. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Mira untuk doa penutupnya. Oke, sekarang kita generasi apa? Yuk on cam semuanya. Nah, kita langsung praktek ya. Ini generasi apa nih? Oh, kalau foto pasti mau ini. Jadi harus diceritakan betapa pentingnya teman-teman merupakan bagian hidup gue gitu ya. Jadi biar on cam. Oke, yuk kasih emotikonnya, senyumnya mana? Saya kasih love hari ini. Yeay. Kakak bisa bantu? Yang foto arahannya yuk, mau aku hitung bisa? Udah mulai? Kita ada 20 slide kayaknya ya. Oke? Oke Udah Kak, bisa? 1, Oke, ya. 2, 3. Lagi, senyumnya mana? Sudah? Oke, bentar Kak. 1, Oke. 2, 3. Kok pakai masker? Oke. Makasih semuanya. So, dengan Selamat berakhir kerja, dengan diambil Mati. foto bersama, berakhir sudah webinar malam ini ya. Terima kasih Sehat-sehat. Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Terima kasih. istirahat. Terima Sampai kasih jumpa. Bapak Ibu, salam sehat. Makasih Dokter Terima Diana. Bapak Ibu, Kak Diana. Terima kasih Vivi. Terima kasih, Bapak Ibu. Semoga semua. Teman-teman Terima kasih Bu panitia. Ira. Halo. Terima kasih Dr. Glenda, Iren dan thank Kak you. Airin ya. Bye. Thank you. Bye. Dah. Dah.